Terima kasih. Nama saya Maria Dolorata. Biasa dipanggil Nadolo. Jadi dia itu nama aslinya Lian Goa, bukan Tanjung Batu Krus. Lian itu lubang. Goa itu kan kayak terowongan. Jadi mereka putuskan untuk ikut selatan Flores. Mereka putuskan untuk ikut selatan Flores. Tapi dulu kan mereka tidak ada kapal, tidak apa ada perahu bermotor apa semua, dulu itu orang pakai sampan. Jadi waktu itu kelompoknya yang sampai tanam salib ini, itu kelompoknya itu namanya yang pastornya nama Pastor Dominikus dari Portugal. Pastor Dominikus, setiap pastor itu pasti ada dia punya pengawalnya, tentara. Pastor Dominikus itu pengawalnya namanya Tentara Orides Parreira, orang Portugis juga. Baru yang untuk dayung perahunya itu namanya Muan Kokong, itu orang Larantuka yang orang Konga itu. Akhirnya mereka berlayarlah dari Konga menyusur pantai selatan, sampailah mereka di Doreng, Nembura. Jadi sampailah mereka di sana. Kebetulan juga di perahu itu kehabisan air untuk minum, masak, jadi turunlah mereka sampai di Doreng itu. Turun, ada komunikasi dengan orang sebentar cari ikan kerang, mereka bertanya lagi minta ada sumber air toh supaya mereka bisa konsumsi apa, tapi tidak ada. Jadi mereka putuskan untuk mencari lagi, jalan lagi. Jadi mereka itu Muan Kopong nahkoda perahu itu, ayung lagi perahunya, sampailah mereka di sini. Di sini kan mereka kita berlabuh sudah di sini, lautnya kan tenang. Akhirnya mereka berlabuhlah di sini. Waktu itu mereka berlabuh itu ada pas mereka datang itu ini batu karang ini kosong, mereka yang tanam salibnya. Tanamnya itu batu karang itu, salibnya itu yang mereka bawa balok lontar dari Larantuka memang, dari Konga memang. Lalu mereka tancapkan itu salib. Jadi setelah mereka berlabuh, mereka turun. Jadi bertemulah mereka dengan bapak tua itu. Bapak tua itu namanya Geugege Baluk. Geugege Baluk. Jadi bertemulah mereka dengan bapak tua. Mereka tanya, apakah ada air untuk kami minum, masak. Geugege Baluk bilang, kami di sini tidak ada air. Sumber air tidak ada. Kalau kami minum itu air hujan. Kalau sudah tidak ada musim hujan, kami minum dari air pisang, pohon pisang yang dipotong. Baru kalau tidak ada lagi, kami minum wairara. Wairara itu pohon ara yang dia punya akar itu dipotong, baru mereka tampung di tempurung, di bambu baru untuk minum. Kalau kami mandi, amihui, mandinya wairotang. Tapi kalau mesti pasang surut, kalau pasang naik tidak. Itu wairotang itu air di pinggir pantai, tapi kalau musim apalagi kalau pasang surut baru dia muncul, tapi tidak terlalu tawar karena dia sudah campur dengan air laut. Akhirnya mereka bilang, kalau begitu besok bapak tua tolong bawa dengan orang-orang dari kampung supaya kita cari sumber air. Jadi mereka bertiga naiklah mereka ke perahu, bapak tua itu pulang. Sebelum besok pagi mereka turun, sudah ada salib. Mereka tancap salib di batu karang itu. Baru pastor bilang, sebagai peringatan bahwa daerah di sini juga sudah ada masuk evangelisasi, penyebaran firman Tuhan sudah ada di sini. Setelah orang dari kampung mereka datang, mereka sudah lihat ini. Jadi mereka terheran-heran. Kemarin kan hanya batu karangnya saja. Sekarang sudah ada ini namanya apa? Pastor itu bilang ini namanya salib krus. Kalau bahasa Portugisnya krus. Baru turunlah pastor itu dari perahu sampai di sini. Sekarang kita sudah ada salibnya. Kita mencari lagi untuk cari sumber air. Mereka sama-sama mencari sumber air tadi. Pastor itu ada alat deteksinya dari tongkat. Baru mereka dengan orang di kampung tadi bergerombolan mereka dari Batu Krus kemari, sampailah mereka di bawah ini ke lembah ini. Baru pastor itu sudah dengan alat deteksinya, Bapak di sini ini sumber airnya. Jadi itu Muat Geugege yang bertemu itu bilang, sabar dulu Muat,
Bapak tua bilang sekarang kita harus buat seremonial adat itu, harus kita punya darah-darah ini harus tampung di sini. Jadi setiap jari telunjuk itu darahnya dikasih darah, tampung di luli itu, tempurung, tampunglah darah-darah itu semuanya, pastor punya semuanya tampung di tempurung itu, baru pastor tanda salib di tanah, baru tumpah sudah darah-darahnya semua di situ. Baru mereka minta sudah inanian tanah wawan baleruran deta, berarti minta alam, minta yang maha tinggi untuk merestui, menolong. Baru pastor menancapkan alat deteksi tongkatnya di situ, pancarlah, baru semua datang senang, ambil minum, enak tawar, tidak ada rasa asing. Baru mereka seorang go igali kita wair baluk kelan Cruz, kelan Santo Dominikus. Berarti kita gali, kita dapat sumur ini. Wair itu ada, kita dapat air karena kelan Santo Dominikus itu, karena pastornya pastor namanya Dominikus, baru karena dia punya ide makanya kita dapat air itu. Setelah itu mereka gali, sudah rame-rame gali semua, minum. Pastor bilang kalau kita percaya kepada Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus berarti harus dibaptis. Berbaptis, mereka dibaptis lah sudah dengan air yang sudah ada. Sumur ini dulunya ambil saja, itu bukan kita di sini saja, banyak sekali orang dari kampung-kampung mana-mana saja datang ambil. Tidak ada air, semua sumbernya hanya satu, dia tidak pernah kering. Sumbernya hanya satu saja, dia tidak pernah kering. Setelah sudah selesai gali semua, baru setelah baptis apa semua, pastor bilang kita sudah banyak, komunitas sudah besar, atas 100.000, jadi kita harus buat lagi rumah, kita bangun lagi rumah. Kalau orin untuk orang Katolik itu namanya gereja. Gerejanya itu dia punya tiang itu hanya dari pohon kelapa, atapnya juga ilalang. Dia punya dinding dari ini, apalagi geledek, memang tidak ada batu-batu. Dulu kan tidak ada semen, tahun 1500-an kita dapat semen dari mana. Tapi sayang, setelah dalam perjalanan pastor itu meninggal karena orang barat kan kalau sudah persediaan obatnya apa habis, baru umat-umat juga ada penyakitan apa kan dia selalu ke sana untuk kunjungi, kasih apa-apa kan ada terjangkit apa semua, jadi pastornya meninggal di sini. Setelah itu pokoknya ini tersiar sudah kemana-mana. Jadi di sini waktu dulu sekali itu pasarnya tidak di sini, orang pasar di Batu-Batu itu, orang di sini ke sana tuh sudah omong dari mulut ke mulut. Beli kami di bawah itu ada orang barat kata burang gete mimumai beli agama tutur beta ita persatu rama mela Espiritu Santo ode ita modet dading ita nanti badan mati jadi tanah, tapi kita punya jiwa roh itu tetap hidup kalau kita percaya kepada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Jadi orang di atas juga turun, batu belapi boko angke batantut semua turun gereja di atas. Baru mereka biasa hari Minggu itu mereka turun bisa gereja di atas, baru saking senangnya karena mereka turun kan ibadatnya belum mulai, jadi mereka karena tidak terlambat tuh mereka sorak, mereka hai kelo hai kok kelo keporebot lau baluk kabulaen, di sini kan namanya baluk, kelo keporebot lau baluk kabulaen kaburasa bura dohor buai ngatuan piret hai kok kelo gereja lau baluk gereja kelan PH kelan supi saransa. Tapi dalam perjalanan waktu dulu kan kita di pesisir ini ada kerajaan-kerajaan yang orang pintar apa semua kan biasa mereka menjajah kita sedikit-sedikit kan di pesisir. Jadi di sini itu kerajaan Goa Makassar yang jajah di sini, kerajaan Goa. Jadi suatu kali Raja Goa ini dia punya anak perempuan kan, kawin dengan orang Portugal namanya Don Juan, kawin dengan Sultan Goa punya anak, dia masuk Muslim. Jadi dia itu diperintahkan untuk menjaga, mengawal untuk perairan ini dengan ambil upeti-upeti. Jadi suatu kali
Don Juan itu mereka berlayar dari Makassar ke sini, mereka sampailah di sini, mereka sudah lihat dia tahu Katolik, jadi dia tahu oh, berarti ini orang pastor kasih apalagi orang Kristen sudah masuk di sini karena ada salib ini. Kayaknya Don Juan bingung, ini sudah ada nih, sudah masuk ini. Dia kan Katolik, jadi dia tahu bahwa ini salib ini. Jadi dulu itu di darat ini kan ada lonceng di perahu di itu juga ada loncengnya. Jadi kalau di sini kasih bunyi lonceng di perahu juga menyahut berarti itu kita teman. Tapi di sini kasih bunyi lonceng, di sana tidak menyahut berarti itu sudah pusing. Jadi kalau kita omong batu terus sudah tiga ini kita harus omong karena mereka itu satu kesatuan. Jadi di sini dikasih bunyi lonceng, di sana tidak menyahut berarti mereka sudah tahu bahwa ini musuh. Baru sayangnya hari itu apa bapak itu orang pergi kebun semua, tidak ada yang tahu bapak akan nanti kita diserang apa semua. Jadi turunlah hulu balang itu Don Juan dengan dia punya tentara hulu balang yang datang turun serbu ini orang tidak siap, orang pergi kebun semua, hanya ada perempuan dengan tentara itu juga ada dengan dia punya perang namanya Muan Sabar, tapi mereka tidak bisa daya. Baru turunlah mereka bakar itu semua. Bakar gerejanya semua dan kampung mereka bakar. Hanya satu perempuan yang berani, tapi dia itu diperkirakan umurnya itu dia sudah 17-18 tahun, namanya Dua Sisilia Siku. Dia itu yang melawan mereka itu. Dia panggil sudah, oh atas Serani. Pokoknya semua umat Serani datang kita ini jaga kita punya gereja itu. Orang Islam mau bakar ini. Tapi dia tidak bisa, dia juga dibunuh. Baru karena dia sudah marah, apa semua dia jalan keliling gereja baru dia bilang, "Bukis amin tuling bonerate tidak, Tiwan. Olah toa Tiwan amin hababa tanah Roma." Itu kami tidak mau bugis bonerate, orang Islam kami tidak mau, kami maunya harus di Roma. Bapak ingat teralin ganu pigang bitak, lemareta santo, bapak yok ganu manuana. Jadi kami punya pemimpin itu hanya Sri Paus, bukan yang lain-lain. Tapi akhirnya dibakar karena dia tidak sanggup untuk melawan. Itu tentara Oriris dengan dia punya kerang namanya Muan Sabar. Itu juga orang Islam kejar mereka sampai di ada satu tempat namanya Bunga. Itu Muan Sabar tadi Oriris Parera punya kerang itu dibunuh di sana. Hanya Oriris Pareranya dia lolos sampai ke Sika.